Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani Putri dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyebab lunturnya rasa nasionalisme kebangsaan dan cara mengatasinya. Salah satu penyebab lunturnya rasa nasionalisme yaitu karena adanya rasa etnosentrisme. Etnosentrisme adalah praktik memandang dan menilai budaya orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaan sendiri. Etnosentrisme adalah bagian dari ilmu dasar yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu etnos yang berarti bangsa dan ketron yang berarti pusat. Dalam hal ini berarti etnosentrisme adalah bangsa yang menjadi pusat. Sedangkan menurut KBBI, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, yang biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Secara lebih spesifik, etnosentrisme merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seseorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain. Individu atau kelompok tersebut menganggap bahwa kebudayaan miliknya diyakini lebih unggul dan lebih daripada budaya lainnya. Prinsip ini merujuk pada rasa bangga secara berlebihan. Berikut beberapa pengertian etnosentrisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Coleman-Tracy, etnosentrisme adalah seorang yang berasal dari kelompok atau etnis yang cenderung melihat budaya mereka sebagai yang terbaik dibandingkan budaya lainnya. Yang kedua, menurut Hogg, etnosentrisme merupakan kegiatan yang melibatkan atribusi internal dan eksternal dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menurut Haryono, etnosentrisme sebagai suatu perasaan in-group dan out-group dalam dasar sikap yang dilakukan oleh seseorang. Yang keempat, menurut Harris, etnosentrisme adalah kecenderungan seseorang menganggap kelompoknya lebih baik dibandingkan kelompok lain, sehingga mendorong tindakan-tindakan rasional. Yang kelima, menurut Zastrow, etnosentrisme ialah suatu sikap yang dilakukan oleh kelompok etnis secara tertutup tanpa mempertimbangkan keadaan kelompok sosial lainnya. Ada beberapa faktor penyebab etnosentrisme. Yang pertama, yaitu sejarah. Sejarah kelompok di masa lalu bisa berubah menjadi sebuah identitas. Hal ini membuat individu atau kelompok tersebut merasa memiliki kebudayaan dan sejarah tersebut. Berbagai identitas tersebut yakni berupa bahasa, kebiasaan, hingga peristiwa masa lalu yang berasal dari nenek moyang. Yang kedua, pluralitas bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai banyak suku, ras, agama, dan golongan. Dengan kondisi bangsa yang plural tersebut seringkali memicu dan memunculkan banyak konflik. Hal itu dikarenakan masing-masing agama, suku, ras, dan suatu golongan akan selalu berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan menguasai yang lainnya. Yang ketiga, politik. Ketika individu atau kelompok ingin mencapai suatu kekuasaan yang dilegitimasi, biasanya akan timbul dengan sendirinya perasaan fanatisme terhadap identitas yang melekat pada dirinya. Hal ini dikarenakan lantaran politik seringkali dianggap sebagai wadah yang tepat untuk melancarkan kepentingan pribadi hingga kelompok.
Adapun dampak dari etnosentrisme yaitu yang pertama dampak positif. Dampak positif yang dihasilkan dari keberadaan etnosentrisme adalah menguatnya solidaritas sebuah kelompok. Akan tetapi, dampak positif ini hanya berdasarkan lingkup kecil, kalangan tertentu saja. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah merasa unggul dibandingkan kelompok lainnya, sehingga cenderung memiliki rasa bangga yang berlebihan pada diri individu atau suatu kelompok. Contohnya pada kasus SARA. Selain itu, dampak terparah dari etnosentrisme yaitu bisa menyebabkan disintegrasi sosial dan konflik antara masing-masing golongan yang beradu kehebatan, dan hal tersebut dapat menyebabkan lunturnya atau hilangnya rasa nasionalisme pada suatu individu atau kelompok. Nah, adapun cara untuk mengatasi sikap etnosentrisme tersebut, yang pertama, memberikan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan kita. Yang kedua, menghargai suku, agama, dan ras yang berbeda. Yang ketiga, jika permasalahannya karena miscommunication, bisa dengan mengadakan mediasi antara kepala suku atau kepala daerah. Yang keempat, pemerintah harus lebih telaten dalam mengurusi masalah-masalah yang ada di sudut-sudut negara, jangan hanya terpaku pada ibu kota saja. Yang terakhir, pemerintah harus lebih peka dan adil dalam pembuatan peraturan agar tidak ada yang merasa dianaktirikan dan merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin hanya sekian tentang etnosentrisme yang bisa saya jabarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.